Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Semenjak manusia memiliki kesadaran, manusia mampu mengidentifikasi sesuatu di dalam dan di luar dirinya. Ketika manusia merasakan kenyamanan, ketika manusia merasakan sesuatu yang dianggap pas, cocok untuk dirinya, manusia akan menganggapnya sebagai kebahagiaan atau kesenangan. Ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bertentangan dengan keinginan manusia untuk hidup, manusia menganggap itu sebagai penderitaan. Sepanjang sejarah manusia, hal yang ingin manusia lakukan adalah mencoba lepas dari penderitaan. Itulah mengapa manusia menciptakan berbagai macam penemuan, menciptakan berbagai macam inovasi. Demi apa? Demi manusia bisa lepas dari penderitaan. Namun nyatanya penderitaan akan selalu ada dan dialami oleh manusia. Kapanpun dan dimanapun manusia pasti akan menderita. Mengapa demikian? Nagato adalah tokoh villain dalam anime Naruto Shippuden. Nagato diceritakan merupakan ketua dari sebuah kelompok buronan internasional bernama Akatsuki. Nagato memiliki kekuatan mata yang misterius yang disebut Rinnegan. Dengan mata itulah ia mampu mengendalikan boneka yang berasal dari mayat hidup. Salah satu boneka berasal dari temannya sendiri, Yahiko, yang tewas dalam sebuah tragedi. Masa lalu Nagato bisa dibilang tragis, penuh rasa sakit dan penderitaan. Orang tuanya meninggal karena menjadi korban salah sasaran. Musuh mengira orang tua Nagato adalah shinobi atau ninja, padahal warga sipil. Kemudian ia bertemu Yahiko dan Conan, yang sama-sama merupakan korban perang. Hingga suatu ketika, ia melihat pertarungan pimpinan desanya Hanzo dengan ninja dari negara lain. Saat itulah ketiga anak ini bertekad ingin menjadi shinobi dan menciptakan perdamaian untuk desanya. Dalam sebuah kesempatan, ketiga anak ini bertemu dengan ninja yang pernah melawan pemimpin desanya bernama Jiraiya. Jiraiya kemudian memutuskan tinggal sementara dan mendidik mereka, minimal agar bisa bertahan hidup dalam situasi perang. Waktu pun berlalu. Nagato, Yahiko, dan Conan kini beranjak dewasa. Kini tiba saatnya mereka menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan Jiraiya harus kembali ke desa. Perlahan tapi pasti, cita-cita menciptakan kedamaian mulai mereka wujudkan. Mereka membantu warga desa dari serangan kriminal dan mulai merekrut anggota. Akatsuki awalnya adalah sebuah wadah untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah. Desas-desus keberadaan Akatsuki sampai ke telinga pemimpin desa mereka, Hanzo. Ia berencana menjalin kerjasama dengan Akatsuki. Namun, ternyata itu hanyalah siasat. Hanzo menganggap Akatsuki akan mengganggu otoritas dari kekuasaannya. Hingga terjadilah tragedi penculikan Conan. Nagato dan Yahiko dijebak. Nagato diperintahkan menukar nyawa Yahiko sebagai pemimpin dengan Conan. Nagato bingung, namun Yahiko mengakhiri dirinya sendiri dengan pisau yang dipegang Nagato. Anak buah Hanzo kemudian berdatangan untuk membunuh Nagato. Namun saat itulah Nagato mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan membunuh banyak musuh. Hanzo berhasil kabur. Sejak saat itulah Nagato memandang dunia dengan pesimis, bahwa tidak ada kedamaian abadi. Selama manusia ada, manusia akan selalu berperang, menumpahkan darah dan menyebabkan penderitaan. Hanya mereka yang saling memahami dalam penderitaan yang sama yang mampu memahami kedamaian sejati. Nagato ingin dunia merasakan penderitaan yang ia alami. Sejak saat itulah ia memberontak pada moralitas dan menamai dirinya Pain, sebuah rasa sakit atas penderitaan. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu,
seorang anak raja atau pangeran yang terbiasa hidup dengan kemewahan dan kenikmatan kerajaan, keluar dari kompleks kerajaan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ia begitu kaget atas realitas yang saat ini dialaminya. Ia menemui sesuatu yang dalam lingkungan kerajaan tidak ia temui. Orang yang mengalami sakit, menjadi tua, dan berakhir mati. Selama di kerajaan, semua pelayannya masih muda dan sehat, sehingga tak pernah ia mengalami realitas seperti saat ini. Sejak saat itulah sang pangeran memutuskan keluar sepenuhnya, mencari pemahaman dari pengalaman yang ditemuinya. Ialah Siddhartha Gautama. Setelah puluhan tahun mencari, akhirnya ia mendapatkan pemahaman yang mendalam yang disebut pencerahan. Ia kini menjadi sang Buddha. Ia kini sadar bahwa keberadaan kita sendiri adalah penderitaan yang disebut duka. Segala penderitaan kita berasal dari manusia sendiri yang memiliki nafsu atau tanha. Sehingga muncul keinginan-keinginan, dari keinginan-keinginan tak terpenuhi tersebut, manusia akan menderita. Manusia lapar, maka ia butuh makan. Sumber makanan harus didapatkan dengan bekerja atau mencarinya. Ketika satu keinginan terpenuhi, manusia menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Dalam dunia modern, konsep serupa dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer dengan filsafat pesimismenya. Schopenhauer mengatakan bahwa dalam diri manusia ada kehendak yang tak pernah puas, yang ia sebut sebagai will. Ia selalu mendorong kita melakukan dan menginginkan. Makan, minum, seksualitas, status, kekayaan material, kepuasan mental, selalu manusia butuhkan untuk eksis. Namun sayangnya, kehidupan tidak bertindak semau kita. Akan selalu ada gagal, ketidakmampuan, atau kurangnya kepuasan atas apa yang diinginkan. Manusia mengalami kecewa dan frustasi. Anda ingin dipuji, Anda mempercantik atau memperkaya diri. Saat Anda sudah merasa di titik harusnya dipuji, Anda sudah mengorbankan waktu, namun Anda tetap tidak mendapat pujian. Hasrat dan keinginan yang merupakan sumber penderitaan adalah manifestasi dari eksistensi kita. Kita ada karena menginginkan sesuatu. Keinginan itulah sumber penderitaan. Saat Anda masih sekolah, Anda ingin bekerja dan mendapatkan uang. Saat Anda sudah bekerja, Anda menginginkan hidup tenang seperti anak kecil. Orang miskin menderita karena kelaparan dan ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup. Orang kaya menderita karena memikirkan bagaimana cara menjaga asetnya, bagaimana agar keuangannya stabil, bagaimana agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Seorang pemuda yang lajang menderita karena kesepiannya. Seorang ayah menderita karena tuntutan istri dan keluarga besarnya. Penderitaan adalah wajah nyata dari realita. Kemanapun kau memalingkan wajah, penderitaan akan menetap di sana, karena esensi sekaligus eksistensi dari hidup dan manusia adalah penderitaan. All life is suffering. Dari video yang saya sampaikan, dapatkah kalian mengambil sebuah pelajaran? Semoga bermanfaat. Salam.